Desa Selat dulu pada desa yang keempat, itu 5 tahun yang lalu. Nah, inilah bentuk keseriusan kita. Udah rumah, rehab rumah, program-program penuntasan kemiskinan itu Desa Selat benar-benar jadi prioritas. Kenapa? Karena pada saat bedah desa yang paling banyak kemiskinan itu adalah di Selat. Saya sudah kebun semuanya, termasuk tahun ini pun ada 70 rehab rumah, tidak ada sepanjang zaman gitu. Lengkap dengan pemberdayaan penuntasan kemiskinan. Ya. Jadi setelah kita turun ke tempat-tempat seperti ini, kita tidak bicara tentang kemiskinan saja, bagaimana memberikan dia sembako, tapi masalah pola hidup, masalah hal-hal lain yang sangat mendalam sekali saya temukan, ya, termasuk masalah narkoba dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan habis ini saya lebih mantapkan lagi evaluasi bedah desa di desa-desa yang lain. Kalau di Selat ini masalah kemiskinan rumah itu gampang bisa kita bantu, tapi masalah di dalam karakter mereka, kemudian edukasi mereka, ini benar-benar kita harus perlu orang, perlu keseriusan, perlu tim, ya, dan perlu anggaran. Oke, saya berada di Dusun Payungan. Ini ya rumah-rumah yang kemarin ya hancur-hancuran sudah direnovasi jadi seperti ini. Mudah-mudahan satu syarat untuk membuat mereka lebih bahagia, tempat tinggal bisa mereka rasakan minimal seperti warga kita yang lain yang punya rumah bagus walaupun tidak bangun-bangun amat, minimal bersih, ya. Tapi saya akan telusuri lebih lanjut situasinya di dalam. Apakah dengan rumah ini akan cukup mereka bisa keluar dari garis kemiskinan? Apakah dengan rumah ini mereka akan cukup bahagia? Saya masih menelusuri. Jadi penelusuran saya ini akan terus saya lakukan sampai ke desa-desa, semua desa. Mengingat saya melihat dari data aplikasi Global dalam genggaman, maka data kemiskinan tidak permanen itu lumayan tinggi, ya, sekitar 24% dari jumlah kakak di Kelungkung, sekitar 55.000 sekian, itu masuk ke udah akan jatuh ke garis kemiskinan. Makanya saya akan telusuri. Saya tidak mau menerima laporan di atas meja saja, bahkan saya turun dengan tim saya lengkap untuk melihat. Dari perjalanan saya tadi saya banyak melihat dari segi pendidikan mereka seharusnya bisa kejar paket. Kemudian dari pemberdayaan ternyata bantuan yang kita berikan selama ini berbagai macam bantuan, ada hidroponik segala macam, ternyata semua tidak berjalan. Nah, makanya saya harus bertanggung jawab terhadap program itu, dan saya akan apakah akan menggunakan operasional saya atau dengan CSR, yang jelas saya akan bedah terus. Di Dusun Gembalan, ya. Jadi merupakan evaluasi saya yang kedua setelah 53 desa dan 6 kelurahan saya bedah sekarang kemarin tahun lalu, ya. Sekarang kita evaluasi, ada beberapa catatan yang perlu saya tindak lanjuti, tapi hampir 60% ya di sini sudah, terutama bedah rumah, rehab rumah sudah kita tuntaskan. Jadi setelah saya jalan-jalan yang ketemu dengan warga-warga di pedalaman, agak di pedalaman saya bilang lah, walaupun adem situasinya, ada beberapa catatan yang kiranya kita harus melepas atau membuat tim untuk penanganan karakter warga kita sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini yang model-model begini saya yakin tidak hanya di Kelungkung saja, di mana-mana model begini pasti ada. Ya, makanya ya saya inovasi itu muncul kalau kita melihat seperti ini. Jadi beliau ini berdua, anaknya laki-laki 2, ya, komunikasinya kurang bagus, dan ini tugas sekolah juga seharusnya bisa melihat siswanya, ya, komunikasinya mungkin ini guru-gurunya kurang komunikatif dengan siswa. Ini perlu nih, saya akan masuk lagi ke sekolah, tugas saya sampai di sini saya melihat perlu kiranya guru-guru, tadi saya bimbing kepala sekolah juga untuk melihat siswanya face to face, ya, dan ke lapangan. Jadi melihat situasi yang sangat miris sekali, ya, dengan adanya lansia, sangat lansia, super lansia, ada 2 ada ODGJ, itu bayangkan. Tentu ini saya segera ambil langkah-langkah diskresi lah, apa saya nanti minta CSR. Yang jelas Pak Kadis ini segera tangani, ya.
kalau sudah tua tetap harus kita tangani. Ya, ini salah satu bedah rumah Rutilahu ya, rumah tidak layak huni sekarang menjadi rumah layak huni. Kemarin rumah ini rusak, tutup, bocor ya. Nah sekarang sudah dibantu dari Kementerian Sosial ya, sudah dibantu rumah bersih memakin. Termasuk juga di dalamnya ada pemberdayaan buka warung. Di Dusun Cucukan ya, Desa Selat, ada salah satu kakak, ibu siapa namanya, Bu Dayu ya? Bojero ya, yang kemarin rumahnya bocor semua ya, dan kemudian sekarang dibantu, termasuk juga pemberdayaan usahanya, tentu dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini bisa membantu membangkitkan semangat, membangkitkan taraf hidupnya, dan tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi dia. Ya.